seruanku. Kami tak sanggup menanggungnya. Hanya Kau Tuhanlah yang ku andalkan. Kaulah penolong
Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Persiapkan diri kita dengan lebih dulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berilah kepada kami ya Tuhan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan, bagaimana kalau kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Bagaimana kalau kita berbuat yang baik pada seorang dan orangnya membalas dengan kejahatan, ya? Bagaimana kalau istilah dunia dikatakan air susu dibalas air tuba? Bagaimana itu? Bagaimana kita menyikapinya? Sekalipun hal ini sebetulnya adalah hal yang wajar juga, tapi ini juga merupakan kejahatan yang tergolong banyak juga dilakukan orang. Bukan jarang sekali, tapi ada juga dilakukan. Walaupun bukan yang paling utama ya, tapi ada juga yang dilakukan seperti ini. Dan ini merupakan kejahatan yang sebetulnya memalukan sebetulnya ya. Tapi sekali lagi saya ulang, tetap saja bukan merupakan kejahatan yang langka, bukan. Ada orang-orang tertentu yang melakukan seperti ini, ditolong dengan kebaikan, tapi dibalas dengan kejahatan. Nah, bukan saja hal ini bisa banyak terjadi, tapi bahkan banyak kali yang berbuat demikian itu justru melakukan dan menganggap dan bersikap setelah melakukan, ya ini aneh ini ya, ini yang memprihatinkan. Setelah melakukan, apa yang dilakukan? Membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Setelah dilakukan, bersikap wajar-wajar saja dia, tenang-tenang saja, kayak gak ada apa-apa gitu. Dan bersikap seperti orang tidak bersalah sedikit pun, ya, tidak merasa bersalah. Malah yang paling parah lebih nyala-nyalakan orang yang dibalaskan kejahatan tadi, malah menyala-nyalakan, fitnah dan sebagainya, dan dia merasa sok suci, sok rohani. Nah ini yang paling membuat kita miris ya. Lalu sebagai orang percaya, kalau kita mengalami seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Nah ini kita perlu pertimbangan dengan baik ya.
Pertama, sebelum kita menyikapinya, kita perlu tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Kan itu orang aneh langka, bukan saja gitu, tapi karena kita masih hidup di dunia, dan dunia ini memang jahat, kata firman Tuhan, karena dikuasai oleh si jahat. Dan kita sudah memasuki tahap-tahap dalam masa hari-hari terakhir, udah masuki tahap dalam zaman akhir. Dan apa yang terjadi pada zaman akhir? Kejahatan makin merajalela, ya. Kita lihat Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa hari-hari ini? Yaitu kalau masuk di zaman akhir. Dan kita katanya sudah masuk di zaman akhir. Baik kalau melihat kejahatan merajalela, ya itu memang sudah dikatakan oleh Alkitab, ya. Kedua, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia, ya, berada di bawah kuasa si jahat. Berarti kalau berada di bawah kuasa si jahat, dikendalikan oleh si jahat, makanya jadi jahat. Nah, kita perlu maklum itu, ya. Yang terakhir untuk poin pertama ini, kita baca di Galatia 1 ayat 4. Dan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, ini dunia ini jahat. Nah, kita tinggal di dunia, maka ada banyak orang jahat, ya wajar saja sebetulnya, ya, karena dunia ini jahat kok, ya. Dunia ini dikatakan Alkitab dikuasai oleh si jahat, karena ini dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan, antara lain seperti yang ini loh. Orang yang membalas susu dengan air tuba akan bisa makin banyak dijumpai dalam kehidupan kita ini kalau kita sudah masuk dalam zaman akhir, ya. Bahkan di kalangan orang mereka yang mengaku atau merasa sebagai pelayan Tuhan sekalipun, bukan tidak mungkin pelayan Tuhan melakukan ini, mungkin saja karena mereka tidak berjaga-jaga. Contohnya, ya, dulu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, sudah ditampung, dikaryakan, dibentuk, dilatih dan sebagainya, hingga akhirnya bisa punya gelar, waduh, bisa punya keluarga, bisa punya tempat-tempat usaha dan lain sebagainya. Tapi lalu, nah ini karena hanya keinginannya tidak keturutan, maka kemudian malah, nah ini membalaskan kejahatan, malah memfitnah, dan bahkan menjelek-jelekan tempat di mana dia dulu berada, ditampung itu, ya. Bisa terjadi, ini pelayan Tuhan katanya, ya, bahkan hamba Tuhan. Ada juga yang pernah dikatakan, pernah dibantu, ya, dikasih pertolongan waktu dalam kesulitan, dia pelan-pelan terangkat, wah, sehingga bisa punya aset yang sangat mahal. Satu kali bahkan juga aset itu, waduh, ngalami bencana yang luar biasa. Jadi dibilang ada sudah musnah lah dia, tapi tolong lagi dengan doa dan sebagainya, maka dengan ajaib bisa terselamatkan. Tapi gimana kemudian karena keinginannya, nafsu angkaranya tidak terpenuhi, maka kemudian ya ini memusuhi, menjauhi, bahkan memusuhi dari orang yang beri kebaikan buat dia. Ya sudah, gimana lagi, ya karena dunia ini jahat. Tapi itu kan pelayan Tuhan, Pak. Mau pelayan Tuhan, mau hamba Tuhan, bisa aja jadi jahat. Jadi kita perlu tahu, jadi jangan terheran-heran kalau ada seperti itu. Karena dunia ini memang jahat, dan ini adalah zaman akhir. Yang kedua, sikap kita gimana? Walaupun kita sudah membaiki seorang, tapi di balik kejahatan, jangan pernah berpikir untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu firman Tuhan menggariskan, jangan pernah mau membalas kejahatan itu, walaupun dilakukan orang itu pada kita, dengan kejahatan juga, ya. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, kami juga menasihati, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nah ini ya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah ini adalah ajaran firman Tuhan, ya. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan juga, lalu apa bedanya dong kita dengan mereka, ya? Berarti sama-sama dengan toh melakukan kejahatan juga. Berarti sama-sama juga orang jahat kalau gitu. Nah, harus kita tahu, ya. Jangan terpengaruh oleh falsafah yang dianut oleh sebagian orang di dunia ini, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu falsafah dunia. Tapi Tuhan lihatlah, membalas kejahatan dengan kebaikan, dosa diganti dengan keselamatan, ya. Kalau mau terima dia dan percaya sungguh-sungguh kepada dia, ya, kita harus tahu itu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, bagian sikap kita, tetaplah berpegang teguh pada ketetapan firman Tuhan. Saya misalnya Ibrani 10 ayat 30. Jadi kenapa kita tidak membalas itu? Kita lihat, karena ketetapan firman Tuhan kita pegang. Ibrani 10 ayat 30.
Sebab kita mengenal Dia Guru besar, yaitu Tuhan, yang berkata, pembalasan adalah hakku. Jadi bukan haknya kita ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Jadi kalau ada sepertinya yang jahat menimpa yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang melakukan kebaikan pada dia, jangan dibilang orang itu yang ngutukin. Jangan, ini berarti dangkal sekali pengetahuan firman-Nya. Nggak pernah baca firman tuh gimana? Baca firman, pahami dengan baik. Wah, itu yang marah pembalasan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang adil, maha adil. Dia nggak terima ya kalau ada orang melakukan kejahatan, terutama pada orang yang dikasihinya ya. Kalau sampai terjadi sesuatu, ya itu bukan dengan orangnya, tapi karena pembalasan Tuhan sudah sampai waktunya. Pembalasan bisa datang kapan saja, terserah Tuhan. Mau datangnya sekarang atau mau datangnya nanti, tapi pembalasan tetap ada ya. Jadi kita perlu tahu dengan baik. Yang kedua, karena itu maka Roma 12 ayat 19 mengatakan pada kita, mengajarkan, Roma 12 ayat 19 mengajarkan pada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan kamu yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ada tertulis, pembalasan itulah hakku, kata Tuhan ya, firman Tuhan. Jadi kita perlu tahu, ini kita pegang terus. Itu faktor ketiga. Yang keempat, nah ini sekalipun demikian, lalu apa aja, kita bukan coba melongo, tapi memandang ke depan, jauh ke depan ya, dan percaya ada berkat di balik semua itu. Di balik pengalaman yang mungkin menyakitkan buat kita, itu menjadi salah satu bentuk pendidikan dari Tuhan buat kita. Walaupun kelihatan menyakitkan juga sebagai manusia, tapi di balik itu ada kebaikan yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan maksudkan buat kita semua berupa pendidikan ya. Baca Mazmur 119 ayat 73. Nah ini, tanganmu lah yang telah menjadikan aku dan membentuk aku, membentuk kehidupanku, dan membentuk lewat pendidikan darimu. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Jadi kita makin dididik ini supaya makin mengerti dan belajar perintah itu apa, ketetapan itu bagaimana untuk kebaikan kita sendiri. Yang terakhir kita baca di Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah, sebab janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Walaupun mungkin pada saat dididik itu terasa berat, terasa nggak enak, terasa agak menyakitkan, tapi biarlah iman kita, pandangan kita mengarah ke depan kepada Tuhan yang maha kuasa, yang sedang mendidik kita, membentuk kita untuk menjadi lebih baik di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kita semua sungguh-sungguh bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan tidak mengikuti hanya perasaan belaka ya. Jangan baper atau terbawa perasaan saja. Bila Tuhan membentuk kita, sepertinya dia seperti sedang melatih prajurit menjadi prajurit yang gagah perkasa ya. Level kerohanian artinya lebih meningkat lagi, makin maju, makin maju, makin maju, sehingga kita bisa mencapai perkenan Tuhan yang Tuhan inginkan ada pada diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Sambil diingat semua ini ya. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke tempatmu masing-masing, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti apa maunya Tuhan ya. Dan itulah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan, sampai jumpa.